Nama saya Gustina Siralahi, saya dari 12 PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Pertama saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau keseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena faktor geografis dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan. Baik, yang ketimpangan kedua yaitu ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat mengangkat status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan yang berkualitas. Oke, ketimpangan yang ketiga yaitu soal ekonomi antar golongan di masyarakat. Masih ingat dengan gambar di bagian masih ingatkah kalian pembangunan antar daerah serta menurut pendapat per kapita bahwa ekonomi itu sangat mendukung golongan masyarakat. Adanya beberapa faktor ketimpangan ekonomi, diantaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, namun mendapatkan per kapita serta mempunyai pertambahan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas suatu produk. Jadi sehingga akan terjadi ketimpangan sosial karena tidak keseimbangannya antara penduduk dan produktivitas. Yang keempat itu ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset terdapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan bisa berupa benda seperti bangunan, alat atau mesin produksi, uang tunai dan sebagainya, atau hak kuasa. Hak seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill, dan sebagainya. Tentunya ketimpangan penyebaban aset ini akan sangat mempengaruhi yang menyebabkan usaha-usaha kecil menengah sulit untuk berkembang. Ketimpangan yang kelima yaitu ketimpangan antara wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Pernahkah kamu pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas? Misalnya daerah yang sulit mendapatkan sinyal telepon, sinyal internet, penerangan, air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antar jemput online pun belum ada. Sementara kamu yang tinggal di daerah yang semua sudah mudah kau dapat mengakses pasti akan merasakan keadaan yang tidak biasa ketika kita berada di daerah-daerah tersebut. Oke, saya akan melanjutkan lagi tentang penyebab ketimpangan sosial. Itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu dan masyarakat. Faktor internal menyebabkan ketimpangan sosial adalah tingkat pendidikan, mudahnya menyalahkan orang lain sebagai penyebab dan tidak punya keyakinan terhadap masa depan. Seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi penyebab ketimpangan sosial di bidang ekonomi dan terjadi di dunia masyarakat. Saya juga akan menjelaskan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berasal itu dari luar.
Kontrol dari kemampuan setiap individu dan masyarakat. Faktor eksternal merupakan sistem yang menghambat globalisasi yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi di dunia masyarakat. Mengapa globalisasi disebut menjadi penyebab ketimpangan sosial? Karena globalisasi sangat mempengaruhi aspek kehidupan termasuk sosial dan budaya. Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi dari jaringan kawat, telegram dan telepon yang lain-lainnya. Mungkin berbagai kota antar negara sampai teknologi internet yang mengakses penggunaan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.